Dilansir FC Internews, rekor lain bagi Inter asuhan Simone Inzaghi yaitu penalti diberikan karena kiper yang melakukan handball. Apa yang terjadi di Florence sungguh sensasional. Untuk pertama kalinya dalam sejarah VAR, seorang wasit yang melihat dengan benar di lapangan dipanggil ke VAR karena melakukan kesalahan. Aureliano melihatnya dengan benar bahwa Yann Sommer tidak pernah melanggar Nzola. Tapi mereka memanggilnya dan menunjukkan gambar yang tidak jelas. Namun mereka selalu menjelaskan kepada kita bahwa jika tidak ada bukti atas kesalahan yang jelas dan nyata, keputusan akhir harus tetap ada. Dilansir FC Internews, dengan membukukan tanda tangannya yang menentukan di papan skor Fiorentina Inter, Lautaro Martinez menyamai rekor dua striker Nerazzurri di masa lalu, selain menyamai Mauro Icardi dalam peringkat pencetak gol terbanyak Nerazzurri sepanjang masa dengan 124 gol. Lautaro juga mencapai 19 gol dalam 21 pertandingan pertama Serie A menyamai Christian Vieri pada musim 2002-2003. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa tawaran 20 juta euro dari Fiorentina untuk Valentin Carboni telah ditolak oleh Nerazzurri. Inter menganggapnya sebagai pemain yang tidak dapat ditransfer. Sementara itu, dimulainya negosiasi dengan Mehdi Taremi secara resmi telah dikomunikasikan ke Porto sebagai persiapan untuk kunjungan medis dan penandatanganan kontrak. Striker asal Iran itu akan bergabung dengan Nerazzurri dengan status bebas transfer di akhir musim nanti. Dilansir Globo Esporte, petualangan Gabriel Brazao bersama Santos akan dimulai besok. Santos sedang menunggu kedatangan Brazao, yang setelah mendapat pemutusan kontrak dengan Inter akan sampai di negaranya untuk menandatangani kontrak yang akan mengikatnya hingga tahun 2026. Santos akan mempertahankan 70% hak ekonomi pemain dan Inter juga akan mempertahankan 30% jika terjadi penjualan di masa depan. Fabio Capello kepada Football.net berbicara tentang Mehdi Taremi yang ditakdirkan untuk menjadi pemain baru Inter di musim panas nanti dengan mengatakan, "Saya tidak mengenal banyak pemain Iran, tapi saya mengenal Taremi dengan baik. Dia memiliki semua faktor yang diminta dari seorang striker, dan dia adalah salah satu pemain terlengkap di Liga Portugal. Dia adalah pemain kelas 1. Gigi Di Biagio kepada TV Play mengatakan, Inter versus Juve akan menjadi pertandingan yang sangat penting, namun mungkin tidak menentukan. Juventus telah menemukan Vlahovic yang hebat, sementara Inter memiliki Lautaro Martinez yang merupakan striker terkuat di Serie A, dia berada di level lain. Saya menyaksikan 20 pertandingan Lautaro ketika dia berusia 18 tahun, dan dia sudah menjadi sebuah fenomena. Dia lihai, cerdik, dan membuat gerakan-gerakan fenomenal. Simone Braglia kepada Radio Mercato Web mengatakan, di awal kejuaraan, kami tidak akan mengatakan bahwa saat ini Juve akan berada di level ini. Jadi menurut saya Allegri lebih baik dari Simone Inzaghi. Simone Inzaghi memang telah membentuk timnya, namun penghargaan besar juga harus diberikan kepada klub, yang telah memberinya tangan dengan menghilangkan pemain yang menentangnya. Ariedo Braida kepada Radio Sportiva berbicara tentang derby Italia yang akan dimainkan pada Senin dini hari nanti dengan mengatakan, ketegangan itu penting, ini akan menjadi pertandingan yang akan membuktikan sesuatu. Siapapun yang menang bagi saya akan memiliki kekuatan mental yang sangat penting untuk memenangkan kejuaraan, sementara siapapun yang kalah, sulit untuk bisa pulih. Milan saat ini mengalami pasang surut, mereka bukan tim yang hebat dan saya katakan ini dengan jujur, mereka adalah klub papan tengah. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa dokumen yang ditandatangani oleh manajer Inggris belum sampai di Viale della Liberazione, dan tanpa itu,
Stefano Sensi tidak akan terbang ke Inggris. Jika tidak ada akselerasi dalam beberapa jam ke depan, besok pagi Sensi akan berada di Fiorentina dengan rekan satu timnya. Namun, negosiasi tidak boleh dianggap dibatalkan, saat ini transfer tersebut dalam keadaan siaga. Dario Marcolin dalam siaran Tutti Convocati mengatakan, Inter kini telah menjadi mesin perang, dan dalam beberapa situasi saya melihat mereka menyerang bahkan dengan 6 pemain, tanpa membuat lawan mereka menderita. Saya percaya bahwa di San Siro mereka tidak akan kehilangan karakter mereka bahkan jika mereka menghadapi lawan yang patut disegani. Saya memperkirakan Inter akan memenangkan pertandingan dan Juventus tidak akan melakukan kesalahan apapun saat bertahan, kemudian mereka akan mencoba melakukan serangan balik. Secara psikologis, hasil yang dihasilkan dari pertandingan langsung ini dapat mempengaruhi pikiran kedua tim. Sebastian Frey kepada TV Play mengatakan, Allegri mencoba memberikan sedikit tekanan kepada Inter. Inter pasti akan berusaha untuk menang, tapi Juve akan bersaing agar tidak kalah. Jika Juve kalah, kejuaraan akan berakhir. Saya tidak terkejut dengan Jan Sommer, dia adalah penjaga gawang yang selalu saya sukai, seorang profesional yang hebat dan pekerja yang hebat. Dia seringkali menjadi penentu, dia benar-benar penjaga gawang yang layak untuk Inter. Moreno Longo kepada Sport Italia mengatakan, saya yakin Juve akan sukses. Situasi yang tercipta layak mendapatkan operasi transfer yang bisa membuat mereka lebih kompetitif. Pada titik ini, Juve sudah tepat untuk mencoba memenangkan Scudetto. Inter adalah yang terkuat sebagai sebuah tim dan tetap menjadi tim yang harus dikalahkan. Juventus saat ini telah melakukan lebih dari yang mereka bisa. Mundo Deportivo melaporkan bahwa Barcelona sedang mengincar Lucas Bergval yang juga dikaitkan dengan Inter dalam beberapa pekan terakhir. Pemain berusia 17 tahun itu telah menyatakan prioritasnya untuk Barcelona. Biaya transfernya akan mencapai 10 juta euro, dan Bergval akan menjadi pemain Barcelona pada musim panas nanti. Dilansir situs resmi Inter, Inter.it, Inter telah memenangkan 9 pertandingan tandang di Serie A musim ini, dalam 5 liga top Eropa yang sedang berlangsung, tidak ada satu tim pun yang meraih kemenangan tandang sebanyak itu. Kemudian ada 4 kemenangan tandang berturut-turut yang diperoleh di kandang Fiorentina. Ini adalah pertama kalinya Nerazzurri berhasil mencapai rekor positif ini. Antonio Di Gennaro kepada Tutto Mercato Web mengatakan, ini bukan soal formasi, tapi pemain bertahannya Simone Inzaghi bisa menjadi gelandang. Mereka adalah tim yang total. Mereka tahu cara menekan dan menyerang, sekarang mereka bermain dengan sepenuh hati, dan mereka telah meningkat selama bertahun-tahun. Setelah menang atas Fiorentina, kini saatnya bagi para pemain dan staf Inter untuk memikirkan pertandingan Serie A selanjutnya melawan Juventus. Namun, menurut FC Internews, gerbang pusat latihan Suning di Appiano Gentile akan tetap ditutup. Pelatih Simone Inzaghi telah menetapkan bahwa latihan akan kembali dimulai pada hari Rabu untuk mempersiapkan pertandingan melawan Juventus. Tutto Mercato Web melaporkan bahwa kemungkinan berita untuk masa depan Valentin Carboni. Agen barunya, Alessandro Moggi terlihat memasuki markas Inter di Viale della Liberazione. Dalam beberapa jam terakhir, CEO Monza Adriano Galliani telah meyakinkan bahwa gelandang serang itu pasti akan tetap di Monza hingga akhir musim. Sementara itu, rumor ketertarikan West Ham mulai beredar di Argentina. Namun di Italia, ada pihak yang tidak menutup kemungkinan untuk membuatnya kembali ke Nerazzurri lebih awal. Singkatnya, situasinya saat ini terus berkembang. Dilansir FC Internews, gol Lautaro Martinez di Franci membawa pemain Argentina itu semakin jauh ke dalam sejarah Inter.
Dengan 124 gol, Kapten Inter ini menyamai Mauro Icardi di posisi ke-8 dalam peringkat pencetak gol terbanyak Nerazzurri sepanjang masa. Lautaro juga menjadi pemain yang paling banyak mencetak gol tandang dalam 5 liga top Eropa musim ini yaitu dengan 12 gol. Angka-angka tersebut mengonfirmasi betapa pentingnya Lautaro bagi tim asuhan Inzaghi. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Mehdi Taremi akan menjadi pemain Inter musim panas mendatang. Porto telah menerima komunikasi resmi dari klub Nerazzurri mengenai negosiasi untuk striker Iran itu. Ini adalah dokumen formal yang biasa diberikan oleh setiap klub yang akan merekrut pemain yang akan menjadi pemain bebas transfer kepada klub yang memegang kontraknya ketika semuanya siap dan hanya kunjungan medis yang hilang untuk menandatangani kontrak. Untuk kunjungan medis, Nerazzurri tidak terburu-buru, namun ada kemungkinan pemeriksaan akan dilakukan pada bulan Maret selama jeda internasional. Setelah itu rincian akhir akan diselesaikan dan kontrak akan disegel. Salah satu protagonis mutlak pada pertandingan Fiorentina-Inter adalah Yann Sommer. Pemain Swiss itu menggagalkan penalti pertamanya dengan seragam Nerazzurri, menghipnotis Nico Gonzalez dari jarak 11 meter dan memastikan skor menjadi 0-1 yang sangat berharga untuk klasemen tim asuhan Inzaghi. Penampilan luar biasa Yann Sommer tercermin dalam data luar biasa seperti yang dicatatkan oleh Opta bahwa Inter adalah tim yang mencatatkan clean sheet terbanyak dalam 5 liga top Eropa, yaitu dengan 13 clean sheet sejauh ini. FC Internews melaporkan bahwa agen baru Valentin Carboni, Alessandro Moggi bersama dengan Pablo Cosentino muncul di Viale della Liberazione untuk memberitahu manajemen Nerazzurri tentang minat terhadap kliennya. 3 klub telah maju dalam beberapa hari terakhir, yaitu Fiorentina, West Ham dan Brentford. Nerazzurri sendiri meminta 25 juta euro untuk gelandangnya itu. Namun, West Ham tertahan di angka 15 juta euro, sedangkan Brentford bisa mencapai 18 juta euro. Sementara Fiorentina, belum ada usulan konkret melainkan hanya pernyataan serius. Oleh karena itu, hingga saat ini, belum ada klub yang siap memenuhi permintaan Inter untuk Valentin Carboni. Christian Aslani kepada Rai Sport setelah menang atas Fiorentina mengatakan, kemenangan penting untuk kembali mengungguli Juventus di klasemen, tapi kami selalu memikirkan pertandingan demi pertandingan. Kami menang dan kami membawa pulang 3 poin, sekarang kami akan memikirkan pertandingan langsung dengan Juventus, kami ingin membawa pulang lebih banyak poin. Ivan Ramiro Cordoba kepada DAZN mengatakan, saya pikir Inter telah menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang sangat kuat, dengan kemampuan untuk mencapai akhir. Derby Italia adalah pertandingan yang memiliki sejarah tersendiri, Anda harus memiliki konsentrasi maksimal untuk pertandingan yang sangat berarti, melebihi hasil. Tim Inter ini terasa kuat, mereka saling membantu, mereka berjuang untuk sesuatu yang penting. Energi yang Anda lihat adalah apa yang Anda miliki ketika Anda membangun tim yang kuat. Fulvio Colovati kepada Domenica Sportiva mengatakan, Inter menderita saat melawan Fiorentina, mereka juga beruntung dengan penalti yang gagal oleh Nico Gonzalez. Namun Inter punya 2 tim, inilah kenyataannya. Tanpa Calhanoglu yang merupakan pemain terbaik mereka tetap memenangkan pertandingan yang menunjukkan bahwa mereka adalah kandidat nomor 1 untuk memenangkan Scudetto. Paolo Di Canio kepada Sky Sport mengatakan, absennya Barella dan Calhanoglu pada pertandingan melawan Fiorentina kemarin tidak terasa sama sekali, Inter adalah tim yang hebat. Aslani telah berada di sana selama beberapa waktu dan telah berkembang bahkan secara fisik. Frattesi bermain bagus dalam penguasaan bola, membiarkan tim bernafas dan sering sampai di area penalti Fiorentina, dia memberikan kontribusi yang sangat penting.
Ricardo Trevisani kepada Sport Mediaset mengatakan, pertandingan langsung antara Inter dan Juventus akhirnya tiba. Kecil kemungkinan pertandingan tersebut akan membawa hasil yang gemilang, itu selalu merupakan pertandingan yang sangat ketat dan tidak ada satupun dari mereka yang ingin kalah. Memang benar Inter masih menyisakan satu pertandingan melawan Atalanta, tapi kita juga tahu bagaimana 2 tahun lalu dengan Bologna. Inter dan Juventus musim ini berpeluang besar mencapai lebih dari 90 poin dan itu benar-benar mengesankan dan sensasional. Francesco Toldo kepada Radio Anciolo Sport mengatakan, Inter adalah sebuah mesin perang, Lautaro dan Thuram menggerakkan tim dan ada anggota tim lainnya merebut bola dan berlari. Ditambah lagi mereka kebobolan sedikit gol, dan mereka melakukan semua hal yang tepat untuk membuat penjaga gawang merasa tenang. Pertandingan melawan Fiorentina kemarin jangan dianggap sebagai titik balik, masih ada banyak pertandingan, lalu masih ada banyak variabel, pertama cedera dan Liga Champions. Sky Sport melaporkan bahwa kesepakatan Stefano Sensi ke Leicester City sudah dalam tahap penyelesaian. Sensi akan pindah ke Leicester City dengan opsi pinjaman sekitar 500.000 euro, dan pembelian akan menjadi wajib jika Leicester City promosi ke Premier League. Sensi akan berangkat ke Inggris paling cepat hari Selasa tanggal 30 Januari. Cesar Prandelli kepada TV Play berbicara tentang pertandingan Serie A berikutnya yang mempertemukan Inter dengan Juventus dengan mengatakan, Inter jauh lebih kuat, namun Juve sudah menemukan kepercayaan diri mereka lebih kompak. Ini akan menjadi pertandingan yang patut disaksikan terutama dari sudut pandang taktis. Jika Inzaghi atau Allegri mengubah sesuatu, itu akan menjadi momen yang sangat menarik dalam sepak bola, dan kini semua tekanan ada pada Allegri. Marco Tardelli kepada ADN Kronos mengatakan, sejauh yang kita lihat di paruh pertama musim ini, Inter adalah tim terkuat di Serie A. Jika mereka mengalahkan Juventus pada hari Minggu, maka diskusi kejuaraan bisa dianggap tertutup. Nerazzurri memiliki tim yang lengkap dengan juara seperti Lautaro Martinez di lini serang, lini tengah dengan level tertinggi, dan lini pertahanan yang sangat sedikit kebobolan. Saya juga melihat Simone Inzaghi semakin berkembang. Dia mampu berubah selama pertandingan jika ada yang tidak beres, bahkan kemarin di Florence, meski menderita, dia mencapai kesuksesan mendasar. Marcelo Lippi kepada Kiskis Napoli mengatakan, saya pikir siapa yang akan memenangkan Scudetto akan diputuskan pada hari terakhir. Bagi saya, baik Juventus maupun Inter bukanlah favorit, mereka setara. Andreas Brehme kepada elinterista.it mengatakan, melawan Juventus adalah saat yang tepat untuk mematikan kejuaraan, dan ini adalah saat yang tepat untuk menyambut Juventus di San Siro. Tim asuhan Simone Inzaghi bermain sangat baik musim ini dan di sebagian besar pertandingan, gaya permainannya tidak hanya atraktif, tapi juga efisien dan sukses. Sejujurnya saya tidak sabar melihat Lautaro Martinez bermain setiap minggu, saya adalah penggemar beratnya. Borja Valero kepada DAZN mengatakan, Yann Sommer sangat pandai dalam diam dan merasakan tembakan Nico Gonzalez. Tidak mudah untuk menggantikan Onana, tapi Yann Sommer adalah pemimpin sejati dan ketika Anda merasa percaya pada penjaga gawang, segalanya akan menjadi lebih mudah.